Pemirsa, warga korban banjir di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Mayoritas dari mereka mengeluh gatal-gatal dan nyeri badan. Salah satu korban banjir, Atika, warga kampung Ciuri, Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, mengatakan bahwa sudah 2 hari dirinya merasakan pusing dan gatal-gatal di kulit akibat banjir. Ia juga menyebut selain dirinya, warga lainnya juga banyak yang menderita pusing, mual hingga nyeri badan. Sementara menunggu bantuan tiba, masyarakat yang mengalami sakit dan gatal diberikan obat 1 kali dan makan atau minum saja. Karena stok obat di puskesmas dan apotek-apotek terdekat sudah mulai berkurang. Tinggi, pusing, lambung, pusing, sering lemas, pusing gitu. Lemas ya. Nah, Ibu sekarang gimana kondisinya? Apakah masih terus berobat atau gimana? Baru. Dan berusaha untuk mengetahui update terkini banjir bandang di Sukabumi, kita sudah bersama dengan reporter BTV, ada Teguh Adi Prasetyo serta juru kamera Dava Sidki, dan ada juga koresponden BTV di kantor camat Riza Fauzi. Selamat siang teman-teman. Kita ke Riza terlebih dahulu. Selamat siang Riza. Seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini? Bagaimana kemudian kondisi para pengungsi di sana, Riza? Baik, saya dan pemirsa dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang mana ini menjadi titik lokasi bagi para relawan yang akan masuk atau membantu para korban bencana banjir bandang yang paling terdampak di wilayah Kecamatan Sagaranten ini. Dan memang benar saya dan pemirsa BTV pada Sabtu pagi ini warga atau korban banjir bandang ini mulai mengeluhkan sakit berupa gatal-gatal, ada mual, pusing, bahkan nyeri badan. Bahkan anak-anak pun informasi dari petugas kesehatan dari puskesmas Sagaranten ini mereka kekurangan nutrisi karena sampai saat ini bantuan logistik berupa makanan, pakaian, ataupun obat-obatan belum juga nyampe ke Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Namun informasinya saya dapatkan untuk akses menuju Sagaranten ini mulai pagi tadi sudah mulai terbuka, seperti longsor yang menutup jalan itu sudah mulai terbuka dan nanti siang informasinya bantuan akan segera tiba di sini. Dan informasi yang saya dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi atau BPBD, update terbaru ini data sampai Sabtu 7 Desember ini ada 39 maksud saya 39 kecamatan yang terdampak terdiri dari karena longsor itu kejadiannya ada 137, banjir 27, angin kencang 21, pergerakan tanah 83, dan jumlah dengan total itu kejadian ada 317 kejadian. Dan dampaknya kejadian ada 3.153 kepala keluarga terdampak, terdiri dari jiwa 4.892. Dan korban jiwa itu bertambah menjadi 1 orang. Jadi jumlah total hingga saat ini ada 8 orang dan yang masih dalam pencarian itu ada 4 orang. Begitu, Said. Baik Riza, berkaitan dengan para pengungsi yang sudah mulai terserang penyakit tadi, lantas seperti apa kondisi obat-obatan di sana? Dan juga barangkali ada perawat di sana yang mengurus para korban ini. Seperti apa kondisinya di sana, Riza? Betul Said. Saat ini petugas kesehatan dari Puskesmas Sagaranten ini mendirikan 2 posko kesehatan yang ada di wilayah Desa Datar Nangka dengan Desa Curug Luhur. 2 desa ini merupakan desa paling terdampak parah akibat banjir bandang ini, dan semenjak 2 hari ini warga sudah mulai mengeluhkan dan obat-obatan di puskesmas sendiri ini sudah mulai berkurang atau menipis. Bahkan apotek-apotek di sini juga ada yang tutup, bahkan ada yang obat sakit kepala juga tidak ada. Karena memang demikian akses logistik ke sini itu kan dari kejadian itu tidak bisa masuk ataupun seperti BBM itu juga tidak masuk dan warga di sini juga kesulitan untuk bepergian. Namun tadi saya melihat
anak-anak sekolah yang berada di wilayah Pasar Sagaranten ini sudah mulai beraktivitas, tetapi di 2 desa itu belum terlihat aktivitas warga yang seperti biasanya. Mereka menunggu bantuan datang dan berharap hari ini bantuan segera tiba. Begitu Said. Baik, Riza, singkat saja tadi Anda mengatakan akses menuju ke lokasi Anda melaporkan saat ini sudah terbuka. Berarti apakah bantuan dan juga obat-obatan ini sudah sedang dalam perjalanan menuju ke sana, begitu ya? Betul, Said. Semenjak pemerintah Kabupaten Sukabumi ini menerima beberapa bantuan baik dari pemerintah pusat ataupun donatur-donatur dan relawan lainnya, itu dikumpulkan di gudang logistik yang ada di wilayah Kecamatan Cibadak, yaitu di kantor BPBD Kabupaten Sukabumi. Dan menurut tadi informasi dari Camat Sagaranten sendiri, itu informasinya nanti siang logistik berupa makanan yang utama itu akan segera tiba nanti siang ataupun sore hari ini. Begitu Said. Baik Riza, kita harapkan agar bantuan dan logistik ini tidak ada kendala dan sampai di tujuan begitu ya, agar segera memberikan bantuan terhadap korban. Terima kasih Riza, sekarang kita beralih ke Teguh. Selamat siang Teguh, bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Selamat siang Said dan juga pemirsa BTV. Saya berada di salah satu posko pengungsian di Kecamatan Cikembar, Sukabumi. Memang di posko pengungsian ini suasana makin hari makin membaik dan makin recovery juga Said dan juga pemirsa BTV. Dan saya berada di pengungsian SDN 02 Tegal Panjang, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan begini Said kurang lebih kondisi para anak-anak yang sekitar 250 anak-anak yang mengungsi di pengungsian SDN 02 Tegal Panjang ini. Dan saya sudah bersama psikologi kepolisian. Baik, selamat siang Pak Heri. Ini saya dengan Pak Heri dan juga Pak Nanang. Siap. Ya, Pak Heri dan Pak Nanang ini dari pagi sudah memandu dan memberikan trauma healing kepada anak-anak. Pak, kalau boleh tahu kita dari pihak kepolisian ini bertugas sebagai apa sih Pak? Kami dari Biro Psikologi Asisten Polri yang saat ini berkolaborasi dengan bagian psikologi Polda Jawa Barat memberikan psikososial atau trauma healing kepada anak-anak kita yang saat ini menjadi korban dari bencana alam di Sukabumi. Kita tetap agar mereka tetap tidak kehilangan keceriaannya dan masa-masa bermainnya mereka agar tidak terlalu berat dalam memikirkan keadaannya mereka hadap sekarang ini. Kalau Pak Nanang melihat anak-anak di Kecamatan Cikembar ini seperti apa Pak kondisinya sejauh ini yang Baik, Bapak lihat? terima kasih. Kalau hari pertama datang ke sini, anak-anak itu mungkin banyak yang anak itu yang pertama datang hari pertama ini banyak yang bersedih, melamun. Setelah kami datang ke sini memberikan edukasi kepada anak yang kena bencana, akhirnya sedikit anak-anak tersebut jadi ada kegairahan. Jadi berikan kami motivasi untuk anak-anak biar apabila kita menerima bencana tidak banyak mengeluh dan tidak banyak merasa sedih. Akhirnya kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat memberikan edukasi, motivasi dan penyampaian kepada anak biar semangat, biar tidak merasa sakit dan tidak banyak mengeluh, demikian. Baik, sejauh ini dari anak-anak sendiri Pak, tadi kan Bapak menemukan ada yang melamun karena mungkin stres, depresi. Ini udah hari ketiga mereka di pengungsian Pak. Ada nggak Pak temuan-temuan dari secara psikologis selain tadi stres? Kalau dari tingkah laku anak-anak sendiri seperti apa Pak? Baik, mohon izin kalau tingkah laku anak-anak sekarang cenderung tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi anak-anaknya masih bisa diajak komunikasi dan anak-anaknya masih bisa menerima dengan keadaan dan anak-anak tidak terlihat begitu depresi. Memang kalau hari pertama itu terlihat depresi karena mungkin rekannya yang kena dampak musibah itu banyak yang depresi, melamun. Akhirnya hari ketiga kemarin juga hari kedua sudah mulai sosialisasi dengan teman-temannya itu. Pak Nanang dan Pak Heri, terima kasih. Boleh melanjutkan aktivitas dengan anak-anak. Baik.
Said dan juga pemirsa, kurang lebih seperti ini kondisi hari ketiga di pengungsian, dan sejauh ini update-nya ada 46 kakak yang mengungsi di sini. Para orang tua pun mengungsi di SDN 02 Tegal Panjang, Cikembar, Sukabumi. Ada di belakang tenda ini para orang tua sedang menunggu anak-anaknya, dan mereka menyaksikan para anak-anaknya dihibur oleh psikologi kepolisian. Dan tadi saya juga sempat bertanya kepada orang tua bahwa mereka merasa bersyukur sekali bahwa anak-anaknya mendapatkan penghiburan dari pihak kepolisian. Said dan juga pemirsa BTV, hingga saat ini memang proses pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah. Kemarin Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sempat datang ke posko pengungsian ini dan melihat para anak-anak dan juga korban terdampak. Dan nantinya rencananya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia akan tiba di Kecamatan Cikembar ini, Said. Dan kami akan terus update informasi terkini di sini. Kembali ke Anda. Baik, Teguh, ada trauma healing yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga ada 44 kepala keluarga yang mengungsi di sana, begitu ya. Dan pukul 1 nanti kita nantikan Wakil Menteri Sosial akan tiba di sana. Terima kasih atas informasinya, reporter BTV Teguh Adi Prasetyo serta juru kamera Dava Sidki. Dan tadi sebelumnya ada juga koresponden BTV dari kantor camat Riza Fauji. Selamat kembali bertugas.